Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan karya yang menceritakan sesuatu dengan sifat rekaan, hayalan, dan sesuatu yang tidak ada, sehingga tidak perlu dicari kebenarannya dalam dunia nyata. Atau pada intinya, cerita fiksi atau teks fiksi adalah cerita yang berisi hayalan penulisnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks fiksi itu sendiri adalah yang pertama, isinya merupakan cerita rekaan, kemudian ditambah atau dikurangi oleh pengarang. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Teks ini juga memiliki alur cerita yang menarik, bahasanya adalah bahasa yang komunikatif. Teks fiksi juga memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembacanya. Cerita fiksi memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembacanya. Adapun pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis teks fiksi. Jenis fiksi yang pertama adalah fabel. Fabel adalah kisah yang menceritakan tentang dunia hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Kemudian yang kedua, mite. Mite ini teks fiksi yang sifatnya merupakan kepercayaan atau cerita yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah sebuah kisah yang turun-temurun di masyarakat dan dipercayai kebenarannya. Kemudian teks fiksi yang keempat adalah novel, dan yang kelima adalah cerpen. Unsur yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks. Unsur berikutnya adalah tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Dalam teks fiksi juga ada alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan urutan kejadian dalam sebuah cerita fiksi. Unsur instruksi berikutnya adalah konflik. Konflik merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para tokoh dalam cerita. Selanjutnya, dalam teks fiksi juga ada yang unsur bernama klimaks. Klimaks merupakan ujung dari konflik atau konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tinggi dan hal ini tidak dapat dihindari. Atau dengan kata lain, klimaks merupakan puncak dari permasalahan yang ada dalam sebuah teks fiksi. Unsur berikutnya adalah latar. Latar ini terdiri dari tempat, waktu, dan suasana yang menjadi tempat kejadian atau waktu kejadian peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam teks. Berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Dan yang terakhir berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut kepada pembacanya. Demikian materi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan anak-anak pelajari, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.